Di video kali ini kita akan mereview website portofolio milik teman-teman desainer seperti berikut. Tapi sebelumnya, intro dulu. Terima kasih kepada Nagoster yang telah menjadi sponsor video kita kali ini. Nagoster adalah salah satu penyedia layanan domain dan hosting terbaik di Indonesia. Website kamu jadi lebih cepat dibuka, keamanan terjamin, harga relatif terjangkau, dan tim support tersedia 24 jam. Saya percaya dengan Nagoster karena saya sendiri menggunakannya untuk website pribadi saya, kukohaldi.com. Beli hosting di Nagoster sekarang dan dapatkan diskon hingga 75% serta gratis domain dan SSL. Jangan lupa gunakan juga kode kupon kukohaldi untuk mendapatkan diskon tambahan sebesar 10% dan bonus aset file Adobe XD dan Figma dari desain yang pernah saya buat. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kuko Aldianto, seorang UI UX designer dari dosware.com. Di video kali ini kita akan memulai segmen baru di channel ini, yaitu adalah review portfolio designer. Nah, apa itu review portfolio designer? Jadi saya akan mereview website portfolio milik teman-teman desainer, semua teman-teman yang menonton video ini. Jadi video ini bisa lebih interaktif karena nanti teman-teman bisa mengirimkan portofolionya ke saya dan nanti saya akan mereviewnya di video ini seperti itu. Website portofolio yang saya maksud di sini adalah website dengan domain kalian sendiri yang sudah live tentunya sehingga bisa diakses secara online oleh semua orang. Oke. Website portofolio ini tidak termasuk Dribbble atau Behance karena itu kita numpang di website lain, ya kan. Jadi ini website yang memang kalian buat sendiri dengan domain kalian sendiri. Misalkan contohnya itu adalah website saya, kukohaldi.com, seperti itu. Tidak harus .com, bisa dot yang lain, atau kalian bisa cari domain gratisan seperti GitHub atau domain gratisan yang lain kalian bisa gunakan itu, jadi tidak perlu berbayar. Oke. Intinya kalian membuat website itu sendiri dan di sini akan saya review website portofolio kalian seperti itu. Video ini bertujuan agar website portofolio milik teman-teman desainer bisa lebih baik dari sisi desain, konten, fungsionalitas, sehingga nanti calon klien yang melihat portofolio kalian itu bisa lebih tertarik dan lebih yakin untuk bekerjasama dengan kalian. Tujuan lainnya, siapa tahu nanti ada calon klien yang melihat video ini dan tertarik dengan portofolio yang saya review di sini, malah bisa melihat-lihat portofolio kalian dan mungkin bisa di-hire nantinya. Jadi di sini saya juga pengen menambah exposure teman-teman supaya lebih banyak dilirik klien. Lalu untuk menambah unsur gamify pada review ini, mungkin nanti akan saya tambahkan skor pada setiap portofolio yang saya review, bukan untuk menunjukkan siapa yang paling bagus dan siapa yang paling jelek, tapi untuk fun saja. Tapi saya juga tidak menyiapkan hadiah untuk bagi siapa yang skornya paling tinggi karena memang saya tidak menyiapkan untuk hadiahnya. Tapi boleh kalau mungkin ada sponsor yang mau masuk. Jadi skor di sini hanya untuk keperluan senang-senang saja, untuk fun saja, oke? Dan saya berpesan untuk teman-teman yang saya review dan skornya mungkin masih rendah, jangan sedih, tolong jangan sedih, malah jadikan ini sebagai saran, kritikan supaya teman-teman bisa merubah atau merevisi portofolio kalian sehingga lebih bagus dan lebih menarik lagi, oke? Nah, kemarin saya sudah meminta teman-teman untuk mengirimkan URL atau link portofolio yang ingin direview di story Instagram saya. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram saya @kukohaldi, silahkan di follow dulu karena di sana saya lebih sering update tentang konten untuk informasi seperti ini, atau bahkan kadang juga saya share tentang lowongan kerja. Jadi silahkan di follow dulu Instagram @kukohaldi. Untuk mengirimkan website portofolio selanjutnya, silahkan dipantengin juga. Mungkin di sekitaran 2 minggu lagi di hari weekend saya akan membuat story lagi untuk meminta link portofolio yang ingin direview, jadi silakan di follow dulu. Nah, untuk penilaiannya sendiri agar lebih detail akan saya bagi menjadi 3 unsur. Yang pertama adalah dari sisi desain, lalu dari sisi konten, dan yang ketiga dari sisi fungsionalitas. Fungsionalitas ini seperti apakah batanya sudah bekerja semua dengan baik, apakah dia sudah responsif di mobile view dengan baik, dan yang lainnya. Ya, jadi untuk penilaiannya akan berdasarkan 3 unsur tersebut. Nah, sudah saya pilih 5 dari link portofolio yang paling cepat masuk kemarin. Jadi bagi teman-teman yang belum saya review, tunggu saja, nanti pasti akan kebagian. Karena ini saya review berdasarkan link yang tercepat masuk di story saya. Oke.
Kita langsung saja masuk ke website yang pertama. Di sini yang pertama dari Mas Muhammad Fahreza. Nanti akun Instagramnya akan saya cantumkan juga, jadi teman-teman bisa follow atau bahkan tanya-tanya langsung di DM cara bikin website seperti mereka ini bagaimana. Oke, yang pertama dari Muhammad Fahreza. Jadi ini adalah hero-nya, simpel sekali, akan saya baca ya. Build better products with creative designs and digital experiences. Oke. Menurut saya untuk headline ini kurang, ini terlalu general, terlalu umum. Kalau menurut saya mungkin bisa dibuat lebih spesifik apa yang unik dari Mas Fahreza itu apa. Oke, mungkin dari flow-nya atau dari pencapaian atau yang lain. Tapi di sini saya suka desain ininya, untuk blur di belakang ini karena sedang tren. Dia menggunakannya di hero-nya. Ini menunjukkan kalau dia juga mengikuti tren desain yang sedang hot atau yang sedang trending. Oke. Nah, di sini setelah ada headline, tidak ada konten atau teks yang menguatkan atau tidak ada tambahan teks di sini, langsung ke CTA. Mungkin bisa ditambahkan lagi teksnya biar lebih lebih jelas tentang Mas Muhammad Fahreza. Di sini langsung ada tombol My Work. Akan saya klik. Nah, di sini dia akan otomatis scroll ke bawah seperti ini. Ini adalah portofolionya, projectnya. Ini berarti UI design ya, designer. Ini nggak bisa saya klik di gambarnya. Oke, ini adalah judulnya dan ini adalah deskripsinya. Coba akan saya klik di view website. Apakah sudah online? Oke, di sini saya coba buka tapi lama sekali. Di sini juga alamatnya masih berupa IP address. Saya close saja. Ini mungkin bisa diperbaiki Mas Fahreza supaya websitenya bisa terbuka dengan baik. Oke, lalu untuk ini mungkin bisa dibuat lebih banyak deskripsinya. Bisa dimasukkan study case juga, prosesnya bagaimana untuk mengerjakan project ini. Oke, ini adalah portofolio yang lain. Ini juga nggak bisa diklik. Ini berarti nggak ada deskripsi dan paling nggak bisa diklik lalu diperbesar dari pop up seperti itu. Oke. Ini show more saya open linknya, tap aja di sini. Lalu sini ada footer, let's collaborate to make impressive stuff. Oke, any idea? Shoot me a message and get started right away. Nah, di sini sudah minta di message, tapi di sini nggak ada CTA. Harusnya di sini ada CTA, mungkin ke email atau ke Instagram atau ke WhatsApp. Di sini masih kosong. Harusnya di sini ada tombol CTA-nya. Oke. Di sini bagus ada sosial medianya. Oke. Di sini kurang CTA tadi ya. Oke. Untuk show more tadi sudah saya klik. Oke, show more tadi dia langsung redirect ke dribble-nya. Oke. Kita akan explore di sini dulu di menunya about. Oke, ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang Mas Fahreza. Oke, ini sudah lumayan bagus. Tapi ya tadi belum ada yang sesuatu yang unik yang bisa meng-grab attention klien. Di sini saya juga suka layoutnya, tool yang digunakan. Mungkin juga bisa ditambahkan spesifik desain yang dikuasai, mungkin seperti website mobile, lalu prototype, wireframe, sitemap, dan lain-lain. Oke, ini langsung masuk ke footernya seperti tadi. Kita ke work, coba diklik work, dia langsung ke sini lagi, balik ke home lagi. Coba kita klik kontak. Kenapa dia ke sini? Kontak. Oh, kontak nggak tahu sih. Kontak dia ke bawah mungkin ya. Oke. Jadi untuk saran saya di sini untuk about ini karena sedikit, ini bisa saja langsung dimasukkan di sini. Oke. Lalu
Mas Fariza mungkin bisa juga memasukkan kontak person seperti email atau WhatsApp atau Instagram di sini juga bisa. Jadi bisa di sini ada my work, lalu ada contact me atau email me seperti itu di sini. Oke, karena CTA itu adalah salah satu bagian yang paling penting di portofolio. Oke, akan kita nilai dari 3 sisi. Yang pertama tadi desain ini sudah bagus, saya suka. Simple. Oke. Kan saya beri nilai 8 dari 10. Lalu yang kedua dari sisi konten. Di sini sudah bagus, tapi di sini tadi ada kurang CTA ya. Di sini kurang CTA. Lalu untuk kontennya, menurut saya Mas Fariza masih kurang memasukkan sesuatu yang unik yang bisa ditawarkan oleh Mas Fariza di sini. Itu lalu untuk projectnya juga belum ada deskripsi atau case study-nya. Jadi untuk konten saya bisa kasih nilai 7/10. Oke. Lalu yang ketiga dari sisi fungsionalitas. Ini semua button sudah berfungsi dengan baik, tapi di sini ada tadi visit site saya coba visit tapi tidak keluar. Lalu di sini akan kita coba untuk mobile versionnya. Oke, kita coba di iPhone X. Oke, bagus. Oke, bagus. Ini juga ada panah untuk ke atas lagi. Oke, bagus. Untuk functionality akan saya beri nilai 8 dari 10. Oke, kita lanjut ke portofolio yang kedua. Di sini ada dari Mbak Wahyu. Mbak Wahyu ini juga sudah beberapa kali DM saya karena beliau sudah sangat baik membuatkan ilustrasi 3D untuk avatar saya, tapi belum saya post, mungkin di minggu-minggu berikutnya. Oke, di sini ada Mbak Wahyu. Dia fokus di ilustrasi 3D. Bisa kita lihat dari projectnya. Kita lihat dari atas di hero di sini ada logonya, lalu ada menu di sini. Kita lihat di sini dulu. Mungkin di sini bisa ditambahkan tentang 3D karena di sini nggak ada kata-kata 3D. Padahal di sini saya lihat semua projectnya itu adalah tentang 3D. Oke. Di sini juga ada ilustrasi 3D yang menjadi background. Saran saya mungkin bisa dibuat ini ya, yang ini dibuat rata kiri. Lalu yang di kanan ini bisa ditambahkan gambar 3D. Tapi 3D itu adalah avatar dari foto Mbak Wahyu sendiri. Lebih bagus lagi kalau fotonya itu bisa digerakkan atau dibuat animasi. Itu akan sangat menggugah atensi dari klien ketika mereka melihat ilustrasi 3D yang bagus, bahkan animasi yang bergerak seperti itu. Jadi saran saya ini mungkin bisa ditambahkan avatar dari foto Mbak Wahyu sendiri di sini. Oke, coba di sini saya klik Let's Stop. Apa yang terjadi? Oh, di sini langsung keluar ke email. Bagus. Oke, kita scroll ke bawah. Ini adalah project-projectnya. Di sini saya nggak bisa klik apa-apa. Mungkin bisa ditambahkan untuk klik to zoom. Jadi diklik nanti keluar pop-up untuk bisa zoom gambarnya. Kan? Oke, ya coba kita klik see more di sini. Oh, ini ke galeri, kita buka nanti saja. Kita ke bawah. Oke, di sini ada penjelasan kenapa Mbak Wahyu ini unik atau different. Oke, ini mungkin maksudnya pengen membuat keunikan, tapi saya pengen saran saja. Kalau bisa kita tidak merendahkan orang lain karena di sini Mbak Wahyu mengatakan kalau saya nggak seperti desainer lain yang membuat ilustrasi umum tanpa meluangkan waktu untuk memahami brief seperti itu. Jadi mungkin bisa diganti dengan kata-kata yang lebih sopan atau lebih bagus, kan? Oke, di sini mungkin yang saya komentari adalah paddingnya di sini terlalu mepet, mungkin bisa ditambahkan lagi. Coba saya tambahkan di sini. Padding. Oke, di sini ada padding right 30 px atau 40. Oke, seperti ini mungkin. Atau 50 lah, atau 60. Jadi lebih ada space-nya di sini. Oke.
Lanjut ke bawah, di sini ada avatar aset yang dibuat oleh Mbak Wahyu dan bisa kita gunakan untuk free for commercial use. Nah, untuk di sini saran saya mungkin bisa ditambahkan tombol download di sini. Download di sini bisa dimasukkan Google Drive atau Dropbox atau yang lain. Jadi mungkin klien bisa melihat dulu contoh kerjaan Mbak Wahyu dengan mendownload aset ini seperti itu. Tapi bagus ini idenya biar klien bisa melihat dulu contoh kerjaannya seperti apa. Oke, di sini adalah footernya, drop me a line or two, I'm open for collaboration, let's talk. Oh, ini ternyata button ini mungkin terlalu besar ya menurut saya. Let's talk button ini mungkin bisa dibuat kecil di sini seperti button ini, tapi di bawah sini seperti itu. Lalu di sini ada social media. Ini bukan find me, itu temukan saya, itu bukan find ini ya, tapi FIND. Sorry, ini saya revisi sedikit seperti ini. Nah, find yang benar find me here. Oke. Ini untuk sosmednya. Oke, kita ke halaman yang lain. Ada galeri di sini. Nah, di sini baru bisa diklik untuk zoom. Nah, ini bagus. Oke, ini bagus. Yang saya notice dari portofolio Wahyu ini adalah stylenya itu konsisten, unik dan konsisten. Ya kan? Saya suka ini. Nah, di sini Mbak Wahyu juga menambahkan aset 3D ketika belum diwarnai. Mungkin saran saya, Mbak Wahyu bisa membuat prosesnya juga, buat saja 1 atau 2 case study tentang salah satu projectnya. Jadi Mbak Wahyu bisa perlihatkan prosesnya mungkin dari sketching di buku gambar, lalu perlihatkan divektorkan di, kalau 3D gimana ya caranya, saya kurang tahu. Pokoknya dari sketch lalu dibuat di komputer, lalu menjadi yang seperti ini sebelum diwarnai, lalu proses akhirnya baru diwarnai. Jadi mungkin Mbak Wahyu bisa tambahkan case study untuk proses pembuatan 3D-nya. Atau lebih bagus lagi berupa video, nanti biar klien bisa lebih yakin ketika melihat proses tersebut. Itu adalah saran saya untuk Mbak Wahyu. Ini bagus project-projectnya. Oke, kita ke halaman about sini. Ini adalah, oh ini baru ada fotonya Mbak Wahyu di sini. Oke. Oh ternyata panggilannya Mbak Una, maaf. Saya kira Mbak Wahyu, nggak apa-apa ya. Oke, di sini ada download CV, bagus, saya suka di sini. Nah, di sini mungkin Mbak Una bisa bikin versi 3D dari foto ini, lalu ditaruh di homepage seperti itu, di hero. Oke, bagus. Lalu untuk kontak coba saya klik. Oke, di sini ada email, tapi ini terlalu besar dan ini nggak di tengah. Kenapa nggak di tengah? Saya juga nggak tahu. Mungkin bisa diperkecil lalu dibuat di tengah, begitu ya. Oke, kita kembali ke home. Akan kita mulai nilai dari sisi desain. Ini simple banget tapi sudah cukup bagus layoutnya, sudah cukup enak. Mungkin akan saya beri nilai 7/10. Oke. Lalu dari sisi kontennya juga sudah lumayan bagus, Mbak Una. Projectnya banyak di sini. Ada penjelasan tentang kenapa dia unik atau different. Saya suka di situ. Nah, di sini juga ada contoh aset yang bisa dilihat, tapi harapan saya nanti bisa ditambahkan tombol download di sini. Bagus kontennya. Tapi mungkin untuk kurang ini ya, proses pembuatan 3D-nya. Mungkin bisa ditambahkan lagi. Untuk konten saya beri nilai 7 juga dari 10. Oke. Nah, dari fungsionalitas tadi semua buttonnya sudah bagus, sudah berfungsi dengan baik. Sekarang kita coba untuk versi mobilenya. Oke, di sini. Oke,
Kita coba menunya. Oke. Untuk menunya, ini ternyata warnanya kurang serasi dengan background, mungkin bisa diganti nanti. Ya, tapi ini sudah bagus untuk view mobile-nya. Oke. Oke. Oke, mobile-nya juga sudah bagus. Untuk fungsionalitas akan saya beri nilai 8 dari 10. Oke, kita lanjut ke website yang ketiga. Di sini ada mokui.work. Ini dari Mas Arif Kimok. Nanti juga Instagramnya saya akan cantumkan di sini. Oke. Ini keren. Yang pertama saya lihat hero-nya, karena di sini card-nya ini bisa bergerak sesuai dengan mouse. Kalau saya gerakan di sini, dia akan gerak di sini. Oke. Ini keren banget. Dan dia pakai efek glass di card-nya ini, jadi kelihatan transparan. Oke. Ini keren banget sih. Oke. Ini Mas Rifki Abdurrahman, UI UX Design dan WordPress Dev. Ini dia pakai kayak switch available for new projects, dan di sini ada sosmednya dan portofolio yang lain. Ini bagus, saya suka interaksinya juga. Dia kalau di hover dia naik ke atas sedikit seperti ini bagus sekali. Ini bagus kontennya. Mungkin yang ini bisa ditambahkan seperti keunikan dari Mas Rifki, jadi tidak perlu dimasukkan quote orang lain, tapi bisa diganti dengan nilai tambah dari Mas Rifki sendiri di sini. Ini sudah bagus. Kita turun ke bawah. I like to create a work that can be useful for many people. UX design is an interesting medium for me. Mungkin saran saya ini malah bisa ditaruh di sini. Oke. Karena ini agak aneh kalau ditaruh sini menurut saya malah, karena dia juga tidak ada CTA di sini, ya kan, cuma teks saja. Lalu ini adalah servisnya dari Mas Rifki, ada UI UX Design dan WordPress Dev. Ini bagus layoutnya. Coba saya klik start a conversation. Oh, dia kembali ke sini. Oke, jadi langsung bisa klik kontaknya di sini. Ini juga harusnya sama. Oke, sama, benar. Di sini ada projectnya, di sini ada animasi prototype. Oke, ini bagus. Ada prototipenya. Mungkin harusnya bisa diklik biar ada detail tentang project ini, strategis seperti itu. Untuk prosesnya juga. Jadi tidak hanya video seperti ini. Oke. Lalu ini ada slider untuk melihat before and after redesign, ya, seperti itu ya. Oke, seperti ini. Ini bagus, tapi mungkin bisa diganti dengan website yang lebih menarik, karena ini saya lihat ini diambil dari Andro, jadi sedikit sedikit kurang unik seperti itu. Mungkin bisa diganti dengan website yang lebih bagus lagi. Kita turun lagi, di sini kita bisa lihat project yang lain. Oke, bagus, besar-besar gambarnya dan terlihat jelas, tapi di sini kurangnya tidak bisa diklik untuk melihat project detailnya. Nah, di sini saya juga notice ada indikator page. Jadi ketika saya scroll ke bawah, dia akan ke kanan, biar kita tahu seberapa panjang page-nya, seperti itu. Oke, ini bagus sih, masih nggak bisa diklik, jadi cuma memang gambar saja seperti di Dribbble. Oke, coba ini saya klik, dia kembali ke homepage. Oke, coba start project, apa yang terjadi? Dia langsung dibawa ke formulir untuk ngisi data klien. Oke, ini bagus sih, bagus. Kita kembali ke websitenya, kita ke menu sekarang, kita klik work. Work berarti langsung di sini.
kita klik get a CV. Dia langsung download CV-nya, bagus. Bagus. Lalu yang ketika di sini ada study case, ternyata ada study case-nya, tapi harusnya bisa digabungkan dengan project yang di bawah tadi. Lalu di sini study case-nya berupa medium. Oke, bagus, keren sih. Coba saya buka satu ya, yang terbaru saja. Oke, bagus ini, keren Mas Arif. Saran saya mungkin project yang ada study case yang seperti ini juga dimasukkan ke dalam homepage di sini. Jadi karena biasanya klien itu lebih prefer ke desainer yang mencantumkan proses dan desainer yang bisa menulis. Jadi jadi ketika kita menambahkan case study di homepage portofolio kita, itu akan menjadi nilai tambah yang besar sekali. Oke, bagus. Coba saya klik kontak di sini. Oke, kontak di sini lalu langsung ada icon-icon tadi. Oke, ini lengkap banget, keren. Tapi sayangnya dari sini dia nggak bisa kembali ke homepage. Iya, dia nggak bisa kembali ke homepage. Kita harus back di sini. Mungkin ini dipakai untuk link Instagram, link bio sepertinya. Jadi saran saya mungkin untuk link bio Mas Rifki, tak kira Arif tadi. Mas Rifki bikin halaman lain. Lalu untuk kontak ini mungkin bisa buat pop up di sini, isinya tadi, atau buat sidebar ya keluar seperti ini. Jadi klien itu bisa kembali ke homepage lagi seperti ini. Kalau ini kita klik mana-mana nggak bisa ke homepage. Oke, jadi itu untuk reviewnya. Kita mulai nilai. Yang pertama untuk sisi desain. Ini keren banget, keren. Saya suka dark theme-nya, warna gelap. Dan interaksinya di sini juga bagus, sudah bagus banget. Saya suka. Untuk desain saya kasih skor 9 dari 10 karena memang keren. Lalu dari sisi konten di sini yang belum saya temukan adalah kayak penjelasan tentang Mas Rifki ini. Dia kayak backgroundnya apa, lalu dia sudah bekerja di mana saja. Seperti about-nya itu belum ada malah di sini. Jadi mungkin bisa ditambahkan sedikit saja. Sini. Untuk study case juga sudah ada, jadi sangat bagus. Tapi sayangnya case study-nya tidak dimasukkan ke homepage langsung seperti ini. Jadi harus ke medium dulu. Jadi untuk konten akan saya beri nilai 8/10. Oke. Untuk fungsionalitas di sini sudah jalan semua, buttonnya bagus, semuanya sudah jalan. Fungsionalitas di sini juga ada progress bar-nya di atas. Lalu kita coba untuk mobile version. Oke, coba kita refresh. Oke. Ini untuk mobile versionnya, bagus, semuanya rapi. Oke, bagus. Untuk menunya kita klik. Oke, seperti ini. Oke, untuk fungsionalitas ini semuanya jalan dengan baik. Akan saya beri nilai 10/10 karena semuanya berjalan dengan baik. Oke, kita masuk ke website yang terakhir. Kayak di sini ada website dari jungrama.web.app. Nanti Instagram juga akan saya cantumkan di bawah. Oke. Di sini untuk headline-nya
Headline-nya ini malah dia lebih fokus ke lokasi daripada ke spesialisasi. Jadi mungkin untuk Mas siapa ini ya? Bahkan di sini nggak ada namanya di depan. Oke, jadi untuk saran dari saya, pertama kali cantumkan nama di sini mungkin dan spesialisasi kalian itu apa. Kalau lokasi itu mungkin bisa di bawah atau bahkan mungkin di halaman about, jadi tidak terlalu penting lokasinya karena semuanya bisa dikerjakan secara remote, ya kan. Di sini dia menjelaskan front end dan product designer who crafts clean and beautiful interfaces. Currently work for Sun Development, ini kantornya sekarang. Ini dicantumkan nggak apa-apa. And free for freelance project. Free for freelance project. Mungkin ini maksudnya lebih baik diganti dengan and I'm available for freelance project. Kalau free for freelance project mungkin malah diartikan dia mengerjakan project freelance secara gratis. Jadi mungkin ini bisa diganti Mas Jung Rama. Saya panggil Mas Jung Rama ya karena di sini nggak ada namanya. Oke. Lalu di sini ada check out portfolios, akan saya open link, new tab. Kita balik lagi ke homepage dulu. Di sini ada beberapa portofolionya. Ini terlalu kecil, ya kan? Di sini terlalu kecil. Coba saya klik. Oke, ini ke penjelasannya, bagus ada penjelasannya, tapi kita balik dulu. Ini terlalu kecil dan ini nggak ada title-nya. Jadi orang harus baca tulisan kecil-kecil di sini. Bahkan ini teksnya kebalik, jadi kita harus bacanya miring gini. Jadi mungkin ini bisa dibuat lebih besar atau dipindah lagi ke bawah juga lebih bagus. Gambarnya besar dan diberi judul, lalu diberi button untuk lihat detailnya seperti itu. Oke, seperti itu. Kita ke menunya dulu. Oke, di sini ada profile, akan kita klik. Oke, di sini baru ada namanya Anak Agung Rama. Mungkin ini bahkan bisa dipindah ke homepage. Menurut saya sih gitu, karena di homepage ini malah tidak ada perkenalan tentang dirinya yang personal. Ya, ini bisa dipindahkan ke homepage menurut saya. Dan foto ini juga bisa dipindah ke sini, lalu untuk portofolio bisa ditaruh di bawah seperti itu. Di sini ada download CV, bagus, tapi di sini tidak ada kontak. Di depan juga tidak ada kontak. Jadi klien kalau mau ngontak harus buka ke sini dan klik di sini. Itu terlalu banyak stepnya. Jadi kalau bisa kontak langsung ditunjukkan di homepage atau di hero seperti ini. Oke. Kita balik ke profile, ini sudah download CV, coba saya download. Oke. Ini CD langsung download CV, bagus. Kita close. Kita ke menu lagi, kita ke products. Oke, ini bagus portofolionya karena ada kategori. Jadi misalkan kita klik web template, yang keluar hanyalah web template seperti ini. Oke, ini bagus. Saya suka filternya di sini. Coba saya klik, open new tab. Di sini juga bagus, ada penjelasan tentang produknya atau projectnya. Oke, bagus. Dan di sini Mas Agung juga menambahkan tombol get this product. Jadi klien bisa download ini secara gratis untuk ngecek bagaimana hasil jadinya. Seperti itu. Bagus ini. Coba kita buka detail yang lain. Ini untuk web template-nya. Oh, ini untuk UI. Oke, ini juga bisa di-download. Oke, bagus. Oke, keren. Product detail. Oke, bagus. Kita ke menu lagi, lalu kita ke portfolios. Bentar, bedanya produk. Oh, mungkin produk ini yang dijual ya. Jadi portfolios ini yang
beda lagi untuk portofolio seperti itu. Coba saya klik di sini. Oke, isinya sama seperti tadi. Bagus. Oh iya bener, ini yang buat portofolio yang tadi itu bisa dijual, seperti itu maksudnya. Oke, bagus. Ini juga ada presentasinya. Saya suka. Oke, mungkin bisa ditambahkan lebih detail lagi tentang projectnya dan prosesnya seperti itu, tapi sudah bagus. Di sini sudah ada halaman khusus untuk detail project. Kita kembali, coba kita buka ini. Oke, sudah bagus. Kita ke blog. Oke, blog. Di sini kita di redirect ke Medium. Oke, bagus. Di sini dia juga nulis Medium. Oke, bagus. Lalu kita ke kontak. Oke, di sini ada form untuk klien, untuk calon klien. Tapi mungkin saran saya, Mas Agung juga menampilkan emailnya di sini supaya lebih lebih aksesibel sih kalau menurut saya, email atau nomor WhatsApp di sini atau bahkan di homepage biar lebih aksesibel oleh klien. Oke. Satu lagi yang agak janggal di sini menurut saya adalah kanvas website ini cuma segini, padahal browser saya itu sampai sini. Jadi kalau saya buka ini, saya buka menunya, dia juga cuma sampai di sini. Di sini masih kosong. Ini mungkin bisa dibuat full width karena website sekarang juga sudah pakai full width semua. Seperti itu. Oke, kita mulai nilai. Untuk desain di sini terlalu kosong. Di sini juga masih kosong. Di sini kanan kiri juga tidak full. Ini juga masih terlalu kecil gambarnya. Mungkin untuk desain di sini saya bisa kasih nilai 6/10 untuk Mas Agung. Oke. Lalu untuk konten di sini yang saya suka itu ada penjelasan tentang projectnya. Jadi setiap project itu ada halaman penjelasannya. Jadi mungkin nanti tinggal bisa dilengkapi lagi penjelasannya. Untuk konten yang lain di sini mungkin untuk about-nya bisa ditambahkan di sini. Nama dan foto mungkin bisa ditaruh sini, dipindah ke sini saja yang halaman about. Jadi untuk konten mungkin saya bisa kasih nilai mungkin 7/10 ya, karena di sini juga belum ada tombol CTA-nya di sini, karena tombol CTA itu adalah salah satu elemen yang paling fatal. Oke. Lalu untuk fungsionalitas di sini semuanya jalan dengan baik, tidak ada error untuk tombol-tombolnya. Oke. Lalu kita coba di mobile app, di mobile view maksud saya. Kita refresh dulu. Ya di sini terlalu kosong, saya nggak tahu ini harusnya video atau apa. Oke, ini untuk mobile app-nya, bahkan di sini hilang project-nya. Padahal ini sudah saya coba scroll. Oke, coba kita ke produk. Oke. Oke, bagus. Kita mungkin ke mana ya? Kontak profile. Ini juga gambarnya hilang, nggak tahu kenapa. Mungkin juga koneksi saya juga kurang tahu. Tapi untuk mobile view, karena ada beberapa gambar yang hilang, mungkin bisa saya kasih nilai 7/10. Oke. Nah, itu tadi adalah review dari 4 website portofolio milik teman-teman kita, Mas Fahreza, Mbak Una, Mas Rifki, dan Mas Jung Rama.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan link portofolionya untuk saya review di sini. Semoga review saya bisa membantu teman-teman untuk mengimprove website portofolio kalian. Nah, untuk teman-teman yang pengen website portofolionya saya review, follow saja Instagram saya @kukuhaldi, karena nanti kapan-kapan saya akan buka atau buat story lagi untuk meminta link portofolio yang akan saya review. Jadi silahkan pantengin saja di sana. Saya nggak bisa janji kapan bikin story-nya. Jadi silahkan di follow saja. Itu saja video kali ini. Jika kalian tertarik untuk melihat video UI UX yang lain, silahkan klik playlist di atas ini. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa belajar bersama. Dan pesan saya adalah desain dulu aja, nanti juga bisa. Saya Kuku Aldanto, pamit.